10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Salawat serta salam kami berikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti saat ini. Baik, dalam pembahasannya materi kali ini, izinkan saya Munaya Aulia Rahmah dan teman saya Raihan Rahman untuk menjelaskan sedikit mengenai paham fundamentalisme dalam Islam. Untuk pengertian paham fundamentalisme, menurut KBBI, arti fundamentalisme adalah fundamental, sebagai kata sifat yang memberikan pengertian bersifat dasar atau pokok, mendasar. Fundamen yang berarti dasar, asas, alas, atau fondasi. Fundamentalisme adalah sebuah gerakan dalam sebuah aliran, paham, atau agama yang berupaya untuk kembali kepada apa yang diyakini sebagai dasar-dasar atau asas-asas fundamental. Biasanya, kelompok yang mengikuti paham ini seringkali berbenturan dengan kelompok-kelompok lain, bahkan yang ada dalam lingkungan agamanya sendiri. Mereka menganggap dirinya lebih murni, dengan demikian juga lebih besar daripada lawan-lawan mereka yang memantau ajaran agamanya telah tercemar. Kelompok fundamentalisme ini mengajak seluruh masyarakat luas agar taat terhadap teks kitab suci yang otentik dan tanpa kesalahan. Mereka juga mencoba meraih kekuasaan politik demi mendesak kejayaan kembali ke tradisi mereka. Singkatnya, fundamentalisme berarti paham yang berusaha memperjuangkan atau menerapkan apa yang dianggap mendasar. Selanjutnya, paham fundamentalisme dalam Islam. Fundamentalisme Islam diartikan sebagai gerakan umat muslim yang ingin kembali ke masa lampau dan berniat mengembalikan nilai fundamental agama dan hidup mirip seperti gaya hidup Nabi Muhammad dan para sahabat Nabi. Kaum fundamentalis Islam menggunakan tafsiran harfiah dan orisinalis terhadap sumber-sumber primer Islam atau Al-Quran dan Sunnah untuk menyingkirkan atau apa yang mereka anggap pengaruh-pengaruh non-Islam yang merusak dari setiap bagian dari kehidupan mereka dan memandang fundamentalisme Islam sebagai istilah ejekan yang dipakai orang luar untuk kebangkitan Islam dan kegiatan Islamis. Selanjutnya, lahirnya gerakan Islam fundamentalisme. Secara historis, istilah fundamentalisme muncul pertama kali dan populer di kalangan tradisi Barat Kristen. Namun demikian, bukan berarti dalam Islam tidak dijumpai istilah atau tindakan yang mirip dengan fundamentalisme yang ada di Barat. Pelacakan historis gerakan fundamentalisme awal dalam Islam bisa dirujukan kepada gerakan Khawarij, sedangkan representasi gerakan fundamentalisme kontemporer bisa dialamatkan kepada gerakan Wahabi Arab Saudi dan revolusi Islam Iran. Selanjutnya secara makro, faktor yang melatar belakangi lahirnya gerakan fundamentalis adalah situasi politik baik tingkat domestik maupun di tingkat internasional. Ini dapat dibuktikan dengan munculnya gerakan fundamentalis pada masa akhir Khalifah Ali bin Abi Thalib, di mana situasi dan kondisi sosial politik tidak kondusif. Pada masa Khalifah Ali, perang saudara berkecamuk hebat antara kelompok Ali dan Muawiyah karena masalah pembunuh Utsman. Dalam keadaan runyam, Khawarij yang awalnya masuk golongan Ali membeletot dan muncul secara independen ke permukaan secara klasik Islam. Dengan latar belakang kekecewaan mendalam atas roman ganas dua kelompok yang berseteru.
Mereka berpendapat bahwa Ali dan Muawiyah kafir dan halal darahnya. Kemudian Ali mereka bunuh, sedangkan Muawiyah masih tetap hidup. Di Indonesia terdapat banyak kelompok atau mazhab yang menganut fundamentalisme. Berikut ini adalah 4 mazhab besar fundamentalisme dalam Islam. Yang pertama ada mazhab Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin ini menganut ideologi Abduh dan Rashid Ridho, tapi dalam versi yang lebih ekstrim. Penganut mazhab Abduh di Indonesia dalam versi yang lebih soft adalah Muhammadiyah. Maka dari itu mereka agak dekat dengan Muhammadiyah. Dan para mantan DITII rata-rata masuk Muhammadiyah. Di Indonesia sendiri, aliran yang bermetamorfosis menjadi PKS, KAMI, dan sejenisnya, dan menjadi kelompok fundamentalisme terkuat di Indonesia. Sejarahnya, organisasi ini merupakan salah satu sempala negara Islam Indonesia atau NII yang merupakan lanjutan dari DITII, yang kelahirannya di-backing oleh Ali Mutopo. Organisasi ini terlihat cukup soft, misal jarang melakukan kekerasan fisik, tapi mereka juga melakukan kekerasan dalam wacana. Dari segi penampilan, untuk pria biasa saja, tapi rata-rata berjenggot, sementara perempuannya berjubah dan berjilbab model lebar dan panjang. Lalu selanjutnya yang kedua, mazhab Salafi atau Wahabi. Mereka ini cukup rasis, nyaris semua pucuk pimpinannya selalu orang Arab atau keturunan Arab yang didukung oleh sejumlah dalil mengenai keutamaan Arab. Laskar Jihad dan Majelis Mujahidin Indonesia atau MMI adalah bagian dari mereka. Juga teroris bom Bali, Abu Bakar Bashir dan Jafar Umar Thalib, Abdullah Sungkar dan lain-lain adalah orang Arab. Kelompok inilah yang paling radikal. Kekukusannya mereka adalah mereka golongan Arab Masaik. Kebanyakan dari mereka mengikuti jalur Ar-Irsyad. Mereka memiliki 2 golongan besar berdasar mazhab ulama acuannya, yaitu kelompok Saudi dan kelompok Kuwait. Walaupun radikal dan berbahaya, kelompok ini sebenarnya cukup lemah karena mereka terlalu radikal sehingga suka berkelahi sendiri. Misal, tradisi mubahalah atau saling melaknat atas nama Allah seringkali dijadikan solusi bagi mereka untuk menyelesaikan perbedaan pendapat atau paham. Dan kebiasaan inilah yang seringkali memicu mereka terpecah jadi fraksi-fraksi kecil. Basis utama mereka di daerah Solo, di mana mereka mendirikan banyak pesantren di sana. Lalu yang ketiga ada Mazhab Hizbut Tahrir. Mazhab Hizbut Tahrir ini merupakan kelompok underground. Mereka menginginkan khalifah tapi menolak menempuh jalur politik. Konsep ideologi mereka lebih condong soft dengan dasar pemikiran adalah mengislamkan masyarakat umum di mana bila mencapai maka khalifah akan terbentuk dengan sendirinya. Kelompok kami tidak punya data cukup memadai tentang kelompok ini dan jalurnya dengan organisasi di Indonesia. Ya, sejak Menteri Politik Hukum dan HAM menyatakan pelarangan dan pembubaran organisasi Hizbut Tahrir di Indonesia, banyak masyarakat yang meresponnya. Dan seperti apakah kira-kira organisasi tersebut? Kita saksikan bersama. Hizbut Tahrir pertama kali berdiri pada tahun 1953 di Al-Quds, Palestina. Gerakan tersebut memperjuangkan kebangkitan umat Islam dengan mengembalikan sistem pemerintahan Islam atau Khilafah Islamiyah. Gerakan ini dipelopori oleh Taqiyuddin An-Nabhani yang pernah menjadi hakim di Mahkamah Syariah Palestina. Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia pada 1980. Mereka merekrut anggotanya dengan cara dakwah di kampus-kampus di seluruh Indonesia. Di era tahun 1990, dakwah Hizbut Tahrir berkembang ke masyarakat luas melalui aktivitas dakwah di permukiman, perkantoran, hingga masjid. Walaupun jumlah anggota Hizbut Tahrir Indonesia belum dipastikan, tetapi dari akun sosial media Facebooknya, HTI disukai sebanyak 55.000 akun Facebook. Menurut situs resminya, Hizbut Tahrir merupakan organisasi politik dan bukan organisasi keagamaan, ilmiah, pendidikan, dan lembaga sosial. Dalam situsnya, Hizbut Tahrir Indonesia menegaskan bahwa mereka bertujuan mengembalikan posisi umat Islam ke masa kejayaan dan keemasannya seperti dulu. Muhammad Rifki, CNN Indonesia.
atau saling melaknat atas nama Allah seringkali dijadikan solusi bagi mereka untuk menyelesaikan perbedaan pendapat atau paham. Dan kebiasaan inilah yang seringkali memicu mereka terpecah jadi fraksi-fraksi kecil. Basis utama mereka di daerah Solo, di mana mereka mendirikan banyak pesantren di sana. Lalu yang ketiga ada Mahzab Hizbut Tahrir. Mahzab Hizbut Tahrir ini merupakan kelompok underground. Mereka menginginkan khalifah tapi menolak menempuh jalur politik. Konsep ideologi mereka lebih condong soft dengan dasar pemikiran adalah mengislamkan masyarakat umum di mana bila mencapai maka khalifah akan terbentuk dengan sendirinya. Kelompok kami tidak punya data cukup memadai tentang kelompok ini dan jalurnya dengan organisasi di Indonesia. Lalu yang keempat, Mazhab Habib. Habib, Syekh, Syarif adalah julukan atau gelar bagi klan keturunan Nabi. Mereka sangat rasis. Misal, perempuan dari golongan ini dilarang menikah dengan non-syahid, jika tidak maka mereka akan dibunuh. Kelompok formal tertua golongan ini adalah Jamiat Khair. FPI merupakan bagian dari golongan ini. Doktrin utama kelompok-kelompok ini sama, yaitu klaim kebenaran tunggal. Secara mazhab, mereka sebenarnya lebih dekat dengan paham Khawarij, paham ekstrim Islam yang pertama kali muncul dalam sejarah. Walaupun mereka mengaku pengikut Al-Sunnah, di tanah air terdapat beberapa gerakan yang dikategorikan sebagai fundamentalis. Di antaranya adalah Jamaah Darul Arqam, Jamaah Tabligh, Jamaah Tarbiyah, Front Pembela Islam atau FPI, Forum Komunikasi Ahlus Sunnah wal Jamaah, serta Laksar Jihad. Lalu dilanjutkan dengan karakteristik Islam fundamentalisme. Dari sekelumit paparan deskriptif historis kemunculan fundamentalisme Islam, dapat dinyatakan bahwa memang ada beberapa karakter atau ciri khas yang bisa dilekatkan kepada kaum fundamentalisme ini. Karakteristik fundamentalisme secara umum adalah skriptualisme, yaitu keyakinan harfiah terhadap kitab suci yang merupakan firman Tuhan dan dianggap tanpa kesalahan. Dengan keyakinan itu dikembangkanlah gagasan dasar yang menyatakan bahwa suatu agama tertentu dipegang secara kokoh dalam bentuk literal dan bulat tanpa kompromi, pelunakan, representasi, dan pengurangan. Dalam beberapa kelompok Islam, di dalamnya terdapat karakteristik gerakan Islam fundamentalisme. Di antaranya 1. Mereka cenderung melakukan interpretasi literal terhadap teks-teks suci agama dan menolak pemahaman kontekstual atas teks agama karena pemahaman seperti itu dianggap mereduksi kesucian agama. Kaum fundamentalis mengklaim kebenarannya tunggal. Menurut mereka, kebenaran hanya di dalam teks dan tidak ada kebenaran di luar teks. Bahkan kebenaran hanya ada pada pemahaman mereka terhadap apa yang dianggap sebagai prinsip-prinsip agama. Mereka tidak memberi ruang kepada pemahaman dan penafsiran selain mereka. Sikap yang demikian ini adalah sikap otoriter. Lalu yang kedua, mereka menolak pluralisme dan relativisme. Bagi kaum fundamentalisme, pluralisme merupakan produk yang keliru dari pemahaman terhadap teks suci. Pemahaman dan sikap yang tidak selaras dengan pandangan kaum fundamentalisme merupakan bentuk dari relativisme keagamaan, yang terutama muncul tidak hanya karena terinvensi nalar terhadap teks kitab suci, tetapi juga karena perkembangan sosial dan kemasyarakatan yang telah lepas dari kendali agama. Dan yang ketiga, mereka memonopoli kebenaran atas tafsir agama. Kaum fundamentalisme cenderung menganggap dirinya sebagai penafsir yang paling benar, sehingga memandang sesat aliran yang tidak sepaham dengan mereka. Di dalam khasanah Islam, perbedaan tafsir merupakan suatu yang biasa, sehingga dikenal 4 mazhab. 4 mazhab terbesar di Indonesia adalah yang pertama Ikhwanul Muslimin, yang kedua ada Salafi atau Wahabi, yang ketiga ada Hizbut Tahrir, dan mazhab Habib yang terakhir. Sikap keagamaan yang seperti ini berpotensi untuk melahirkan kekerasan dengan dalih atas nama agama, atas nama pembela Islam, atas nama Tuhan. Mereka melakukan tindakan kekerasan, perusakan, penganiayaan, dan bahkan sampai pembunuhan. Lalu yang keempat, setiap gerakan fundamentalisme hampir selalu dapat dihubungkan dengan fanatisme, eksklusivisme, intoleran,
radikalisme, dan militanisme. Kaum fundamentalisme selalu mengambil bentuk perlawanan yang sering bersifat radikal terhadap ancaman yang dipandang membahayakan eksistensi agama. Lalu ada ciri-ciri ideologi paham fundamentalisme. Yang pertama, paham fundamentalisme menggunakan pandangan yang mengarah pada ortodoksi, eksklusivisme, tidak terbuka dan terlalu militan dan sifatnya radikal. Yang kedua, ideologi ini mengarah kepada gerakan pemurnian dalam ajaran agama yang mana sebelumnya telah tercemar oleh ideologi-ideologi modern, misalnya humanisme, liberalisme, fasisme, dan lain-lain. Dan yang ketiga, dalam paham ini menggunakan acuan yang masih bersifat tekstual seperti terdapat dalam kitab suci serta tidak mengenal secara kontekstual yang selalu mengikuti zaman. Dan yang keempat, golongan fundamentalisme mempercayai bahwa hanya golongan merekalah yang mahir dalam menafsirkan agama secara benar. Tetapi untuk golongan selain dari fundamentalisme dianggap menyimpang dan harus dihancurkan demi kemurnian ajaran agama. Lalu, kelebihan dan kekurangan paham fundamentalisme. Kelebihannya, 1. Dalam paham fundamentalisme, golongannya sangat berpegang teguh terhadap teologi serta agama yang mereka yakini. Kedua, mereka memiliki religiusitas yang tinggi dalam agamanya masing-masing. 3. Golongan ini sangat patuh terhadap ajaran agama, sehingga mereka mampu menjauhi larangan dan melaksanakan segala perintah Tuhan mereka. Kekurangannya, 1. Golongan mereka fundamentalisme tidak hanya memperdalam dan menghayati tentang teologinya saja, tetapi mereka juga bersikap militan terhadap agama lain. Mereka memerangi agama lain karena mereka beranggapan bahwa agama yang mereka anut adalah agama yang paling benar. Lalu yang kedua, kurang adanya toleransi dalam individu mereka, sehingga tidak segan-segan untuk memerangi agama lainnya. Lalu untuk kesimpulannya, yang pertama, fundamentalisme merupakan paham di mana para penganutnya berusaha untuk memperjuangkan atau menetapkan apa yang dianggap mendasar. Yang kedua, fundamentalisme Islam yang terjadi di Indonesia saat ini muncul dalam gerakan-gerakan maupun organisasi yang berlafazkan Islam, seperti misalnya Hizbut Tahrir Indonesia, Majelis Mujahidin Indonesia, dan Front Pembela Islam, di mana-mana tiap organisasi memiliki ideologi yang hampir sama, tapi secara praktik mereka menggunakan berbeda-beda. Lalu yang ketiga, istilah fundamentalisme yang kerap diidentikan dengan tindakan terorisme dan radikalisme merupakan suatu pendapat yang keliru. Karena makna fundamentalis Islam bukan berarti seseorang sebagai teroris, tetapi Muslim yang bersedia melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi secara konsisten. Justru, ajaran Islam bersikap toleran dan membawa rahmat bagi umat manusia dan seluruh alam. Dan yang keempat, untuk menyikapi sikap kelompok Islam fundamentalis ini, seharusnya sikap kita terbuka dan kritis. Terbuka dalam menerima fenomena fundamentalisme sebagai kebebasan berpikir dan berekspresi, dan kritis apabila tindakan mereka telah jauh menyimpang dan melanggar hak asasi umat muslim yang lain. Demikian isi presentasi kami kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.